Sallallahu alaihi Muhammad. Oh, ngaji dulu sebentar ya, dikit ya. Ambil keberkahan majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sambil santai ya. Boleh makan boleh. Sambil nunggu kopi, belum selesai kopinya ya. Yang saya hormati orang tua kita Al-Mukarram Bapak Hasan Jumar, yang kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, disampaikan segala hajat dan cita-citanya. Dan juga jamaah sekalian, jamaah Majlis Darus Shalihin, juga yang saya hormati jamaah Majlis Darul Muhibbin, baik yang Gunung Sari maupun yang di Tanjung Priok perwakilannya, juga jamaah Majlis An-Nur Syahadah Sanggar Berabe. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecilin dikit dong. Kecilin dikit. Jangan terdekat. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan ini Sahibul Bait mengadakan daripada khaul keluarga besar. Maka alhamdulillah tadi kita sudah selesai pembacaan tawassul surat Yasin, pembacaan daripada tahlil tahmid dan juga dilanjutkan pembacaan maulid Adia Ulama. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjain dapat berkah, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus almarhum almarhumah yang telah meninggalkan kita, yang telah mendahului meninggalkan kita, mudah-mudahan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam tercurah kepada mahabbah kita junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang istiqamah ila yaumil qiyamah. Tadi udah kita bareng-bareng berzikir, berselawat. Sekarang kita dikit ngaji dulu sebentar, ngambil keberkahan istiqomah taklim kita. Dan yang kebetulan malam hari ini kita atau Al-Fakir punya utang ya, ingin membahas masih berkenaan dengan malaikat, yang mana di dalam kitab So'abul Iman, ini saya bawa kitabnya ya biar jelas. Kitab So'abul Iman ini dijelaskan tentang cabang iman yang kedua, yaitu iman kepada para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana iman kepada para malaikat, yang mana jumlah malaikat itu tak terhingga. Ya enggak tahu berapa jumlahnya, cuma yang wajib diketahui bagi setiap muslim, baik laki-laki ya, walaupun perempuan yang sudah akil balik, kita harus mengetahui jumlah malaikat yang jumlahnya itu yang diketahui, yang wajib kita ketahui ada 10 ya. Dan malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling taat. Kebalikannya iblis, setan itu makhluk Allah yang paling tidak taat ya. Allah sudah desain tuh kalau iblis, syaitan dan beberapa saudara-saudaranya, dia itu makhluk yang didesain oleh Allah Ta'ala yang tidak taat ya, atau membangkang. Tapi sebaliknya para malaikat itu didesain oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala makhluk yang paling taat ya. Apa yang diperintahkan Allah Ta'ala dia jalankan.
Terus yang wajib diketahui ada 10, dan malaikat itu juga dijelaskan di dalam kitab Shu'abul Iman adalah makhluk jirim latif, jirim yang halus, yang tidak bisa terdeteksi. Ya, malaikat, iblis, masuknya jin, setan itu jirim latif. Kalau kita jirim kasyif, kasyif itu yang bisa terdeteksi, kasyaf, ya, yang kasat mata, nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Ada yang bisa dilihat dengan kasat mata. Berarti kita ini kasyaf, ya, jirim kasyif. Kalau malaikat itu jirim latif. Kemarin sudah membahas, pertemuan yang lalu sudah bahas malaikat beserta tugasnya. Di antaranya malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu di saat para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad SAW masih ada. Okay. Nah, terus malaikat Mikail bagiin rezeki, ya, ngatur, bukan bagiin, ngatur rezeki, di antaranya nurunkan hujan. Ya. Israfil yang ini meniup sangkakala, cuman sekarang belum waktu. Seperti kata para ulama, trompetnya itu, ujung trompetnya sudah di ujung bibirnya malaikat Israfil. Ya. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, wa Nakir. Malaikat Munkar wa Nakir adalah tugasnya bertanya di dalam kubur. Besok nih kita akan ketemu nih, ya, Jibril, Mikail, Israfil. Israel malaikatnya tugasnya nyabut nyawa. Munkar wa Nakir bertanya dalam kubur. Raqib Atid mencatat amal baik dan amal buruk. Malik Ridwan, Malik itu menjaga pintu neraka, Ridwan itu menjaga pintu surga. Nah, sekarang Ustadz punya utang sama antum, maka kalau nggak diselesaikan sekarang takut besok lupa, ya. Utang, janji adalah utang, ini punya janji. Malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu di saat masih ada para nabi dan rasul, khususnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, setelah wafatnya Nabi, bakal ditanya oleh Nabi, wahai Jibril, engkau nanti setelah aku sudah tidak ada, apakah engkau masih dapat tugas dari Allah? Apakah sudah libur? Ya, kalau ibaratnya orang sekarang bilang pensiun. Ya. Apakah sudah libur? Kata malaikat Jibril, tidak ya Rasul. Jadi tugas apa lagi? Tugasnya mengangkat 10 mutiara yang ada di alam dunia, yang ada di muka bumi. Saya mengambil daripada catatan waktu saya belajar, saya catat, saya kumpul, ya. Ini kumpulan catatan saya lagi belajar yang saya taukil dari beberapa guru-guru saya, ya. Jadi kalau secara kalau disusun dengan rapi mungkin jadi kitab ini. Lumayan tebal juga, ya. Ini ada kajian tauhid, ada kajian hadis, ada kajian fikih, dari sini semua. Ada riwayat-riwayat. Ya. Saya ngacak. Jadi jadinya ya udahlah, buku aja deh, gini jadinya buku, ya. Saya jilid, saya rapihin. Jadi mengangkat 10 mutiara. Di antaranya apa aja? Mutiara yang pertama adalah malaikat Jibril mengangkat keberkahan yang ada di bumi. Yang pertama, mengangkat keberkahan yang ada di bumi. Jadi diangkat keberkahannya, ya. Kecuali hamba-hamba yang beriman, yang bertakwa, yang dia masih mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang udah pokoknya dia pikirannya ke dunia aja, maka mulai diangkat keberkahannya, diangkat. Berkah ini maknanya adalah jadatul khair. Dia megang duit, tapi duitnya nggak buat kebaikan. Dia badannya sehat, nggak bisa untuk kebaikan. Dia punya kebun yang bukan untuk kebaikan. Sekarang lagi rame nih pagar apa? Pagar laut. Ya nggak berkah. Sampai digambarkan secara kecilnya aja deh, secara kecilnya. Dulu tahun 80, 90 deh, ya, 80, belum lama kan, 80 90 kan. Itu antum megang duit 100.000 masuk ke swalayan. Mungkin dulu belum ada Indomaret atau Alfamart, masuk ke swalayan deh, ya.
itu keluar dari swalayan bisa bawa 1 rinjing, dapat gula, dapat mie, dapat mungkin ya komplit deh. Coba sekarang ente bawa duit 100.000 ke swalayan, ke pasar deh, dapatnya paling ya soto sekarang harganya udah berapa ya? Ya soto 2 bungkus sudah goban ya. Terus paling sarapan uduk, pokoknya udah sedikit lah ya. Itu menandakan keberkahannya enggak? Iya. Dulu 100.000 udah kayak duit 1 juta. Bahkan saya ingat dulu saya punya paman, dia bilang dulu itu zaman ada bioskop katanya ya, kalau masuk bioskop punya rokok Sriwidari sebungkus katanya ya, celananya rapi ya, duit cepet di kantong, itu bisa traktirin orang tuh. Iya, kalau bangsa sekarang bisa traktirin cabai-cabean deh ya, atau cewek deh ya. Sekarang nggak bisa, ente 100.000 ya, ente masuk ke Migacuan aja tuh kurang tuh duit ya. Itu keberkahannya udah beda, zamannya beda, Masya Allah, luar biasa ya. Itu yang pertama, malaikat Jibril mengangkat mutiara. Yang pertama adalah keberkahan yang ada di muka bumi sudah diangkat, diperintahkan oleh Allah Ta'ala malaikat Jibril untuk mengangkatnya. Sampai kapan? Sampai benar-benar ada keberkahan yang di bumi nanti. Yang kedua, rasa sabarnya orang miskin sudah nggak ada ya. Ada, cuman mau orang miskin yang dipilih sama Allah. Jadi dianggapnya ini dia malah ngomelin Tuhan, ngomelin Allah. Ya Allah, kok begini amat sih, saya diciptain jadi orang miskin gitu ya. Tuhan Gusti Allah Ta'ala apain, diomelin sama dia, diseselin katanya. Hidup begini amat sih ya. Rasa sabarnya sudah nggak ada. Padahal kalau dia sabar ya, sabar begitu sampai kematian kepada dia, satu dia punya iman ya, iman, takwa, terus dia sabar, maka kelak dia akan dijadikan raja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga ya. Cuman kadang-kadang surga mah ntar masih lama, akhirat masih lama, penting gue sekarang nggak ya, itu karena nggak ngaji, nggak pernah duduk sama orang alim, nggak pernah duduk di majelis ya, makanya putus asa, kesabarannya udah hilang ya. Harus kita punya sabar, karena ya percuma kita kan orang beriman ya. Ini mutiara yang kedua tadi ya. Yang ketiga, sudah diangkat rasa apa tuh, kedermawanannya orang kaya sudah diangkat. Orang kaya udah, nih hatinya orang kaya sekarang malah rakus ya, udah punya duit 100 juta dibela-belain korupsi ya, diem-diem ya, punya duit 1 triliun kerjanya dan sebagainya, rakus. Udah gitu bukan disembangkan, bukan disedekahkan di jalannya Allah Ta'ala, malah ngitung aja ya, ngitung alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lam ila akhir ayat yang menceritakan tentang orang yang menghitung-hitung tuh, menghitung-hitung harta itu takut hilang ya. Kalau mau dikeluarin buat sedekah berat, buat infak berat ya, apa buat kebutuhan yang dia kan udah diangkat keberkahannya ya. Bisa cuma ngitung-ngitung doang, ngitungnya belum kelar. Itu kertas ya, duit kan kertas ya, itu kertas ditumpukin di rumah, dianya udah keburu koit ya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Yang keempat, diangkat rasa malunya wanita. Benar nggak sekarang? Kalau ada wanita yang udah terbuka auratnya, kita jalan, bukan wanita itu yang malu, malah kita yang, betul nggak? Iya, dia lagi kumpul ngobrol, pada ngerokok, duduk ya, pahanya kemana-mana, pusernya kelihatan. Bukannya dia yang malu sama kita yang malu sama dia.
Ya Allah. Nah harusnya kita jangan malu, biarin aja. Kita harus bangga, ya. Kita harus bangga. Jadi orang yang senantiasa menutupi aurat, senantiasa yang mengikuti aturan anjuran Al-Quran, anjuran daripada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi hadis, ya, yang artinya apa? Bukti gak sekarang wanita udah gak ada malunya? Ini mutiara, itu kan mutiara, ya, kehormatan seorang wanita diumbar begitu aja, ya, rasa malunya dia nggak ada. Yang kelima, rasa belas kasihan terhadap saudara udah mulai nih ya, gara-gara sepele putus setelah tali silaturahmi, diem-dieman, ya, giliran kepaksa lebaran ketemu sebentar, besok gue mau kepaksa, gue mau terpaksa, kan gitu kan, ketemu dia mau karena emang lebaran, habis lebaran begitu lagi, ya, enggak urusannya apa nggak jelas, ya, cuman urusan mungkin ada sedikit menurut dia tanahnya keambil, atau menurut dia ya macam-macam, ya. Jadi rasa apa namanya itu, tali silaturahmi antara kerabat sudah mulai pudar, ya. Ini ada kisah nih Habib Umar bin Hafiz. Beliau punya tanah warisan dari kakeknya, ya, kalau kata ibarat kita itu tanah dibayarin sama Habib Umar bin Hafiz. Setelah dibayarin, diselesain keluarganya semua, jadi hak miliknya Habib Umar bin Hafiz. Ujung-ujungnya ada orang yang ngakuin tuh tanah, ya, ada orang yang ngakuin tanah tersebut, ya, katanya Umar itu nggak jelas, apa itu tanah anak diambil gini. Akhirnya ini orang, ini Syebeh, ini orang tua datang ke rumah Habib Umar bin Hafiz, datang pagi-pagi ketemu anaknya Habib Salim. Kata Syed Salim, Waalaikumsalam, Abah ada, waktu duha datang, ada, udah, Ami, foto Mi, duduk, cerita. Syed Salim ini anak Habib Umar bilang, Mbak, itu ada tamu orang yang lagi mau ngakuin tanah Abah, Mbak. Oh, datang Mbak kemari, Mbak. Udah, duduk, Assalamualaikum. Itu Habib Umar nggak berubah, nggak ujuk-ujuk, nggak berubah. Salim, baik Mbak, bikin kahwa. Salim, kasih kue keluarin. Salim, bikin makanan. Selesai, diomelin Habib Umar, ya, karena lebih tua manggilnya namanya aja Umar. Ente wakada itu tanah aneh itu, ini gas barang ente gini marhaba. Umar jawabannya Pak, marhaba. Selesai, dimasuk ke dalam, itu surat, kalau kata kita ini akte tanahnya, sertifikatnya dibawa tuh bukunya, terus diserahin. Ami, ini kalau emang ini tanah antum, fadol, aneh sering ke antum. Kalau emang ini bukan tanah antum, tiba-tiba antum ngakuin, aneh hadiah buat antum. Ada orang begitu. Selesai, udah pulang. Ditegur ditanya sama anaknya Said Salim, karena dia dengerin kan, Mbak, kok apa begitu sih, Mbak? Salim, jangan begitu, Len. Biar bagaimana, ya, Abah nggak mau nanti di akhirat yang tinggal selangkah lagi mau masuk ke dalam surga, tinggal selangkah lagi ini bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tiba-tiba Nabi Muhammad berpaling, cuman gara-gara Abah ngurusin urusan dunia yang gak jelas. Biarin, rezeki minallah, rezeki nanti akan Allah. Ya. Kalau kita bagaimana? Mandi rodok lu, tanah gua beli ini sampai Z udah dihabisin semua. Gak bisa, lu angkat kaki dari rumah gua. Ya nggak bisa, sedih sertifikat tanah gua. Ya boro-boro ngasih makanan, kopi juga kagak. Pulang dari sini lu. Pulang kemana? Gua nggak kokosin lu, kan gitu kan. Datang dari Bogor kemarin cuma ngurusin warisan doang. Angkat kaki dari sini. Nah, dia kita begitu ya. Udah enggak sedikit pun senyum, marhaba. Sampai diserah itu suratnya. Itulah ya. Contoh buat kita. Begitu sama Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Luar biasa, Nabi Muhammad lebih dari itu ya. Nah terus
Yang keenam, tadi yang kelima, sekarang yang keenam, ya. Malaikat Jibril mengangkat apa tuh? Kasih sayang. Setiap orang mukmin itu kan punya kasih sayang ya. Punya rasa apa tuh? Rasa rahim di hatinya. Ya. Apa contohnya? Contohnya nih, cirinya orang yang masih punya kasih sayang itu, dia seorang mukmin, orang Islam yang di hatinya masih punya ada kasih sayang, ya, hatinya itu punya sayang lah, perhatiin saudaranya. Itu diantaranya apa? Kalau dia lagi jalan ketemu sesuatu yang tidak bagus, contohnya ada paku, ya, contohnya ada kucing lagi berantem, kita jangan malah diadu itu kucing, jangan, ya, dipisahin. Mungkin contohnya ada ayam lagi berantem, pisahin. Mungkin contohnya ada ini orang lagi sedang berdebat, ya, kita tengahin. Itu namanya ciri orang yang punya ruhama, punya hatinya itu dia. Ini kalau orang biar aja lah, ya, penting motor gua selamat nggak kena paku, orang biarin belakang mah. Nah, itu bahaya tuh. Ya, berarti ruhamanya, hatinya sudah nggak punya. Jadi kalau ada hewan kejebur, kita angkatin, ya. Ada saudara kita lagi kena musibah tabrakan, kita tolong, ya, jangan dicuekin aja. Kalau kita biar aja lah, ada orang ini, biar aja lah, tergori jadi saksi yang polisi, nggak begitu, ya. Terus yang ketujuh, malaikat Jibril mengangkat apa? Rasa keadilan pemerintah tidak, karena buktinya enggak? Oh, ini lagi ramai nih ya, lagi ramai. Udah, masya Allah, lihat ya, rasa apa namanya keadilan pemimpin dunia. Kita negara kita sendiri kita lagi sedang rasakan, masya Allah. Ya, yang kedelapan, malaikat Jibril mengangkat mutiara apa? Mengangkat mutiara rasa warok, rasa kehati-hatian ulama sudah diangkat. Malaikat Jibril diangkat. Ya, sampai apa? Sampai itu ulama udah nggak punya rasa warok lagi, nggak punya rasa apa kehati-hatian lagi. Sekarang udah bukti nggak? Woi, ulama dekat pemerintah, ya, yang halal jadi, yang haram jadi halal, ya. Ya Allah, ini luar biasa deh. Sekarang kita remeng-remeng, ya. Udah pokoknya yang penting ini perang sendiri. Ini ada ulama yang mendukung PSN PIK 2, ya. Ada juga ulama yang nggak mau karena dia apa itu? Dia waro, hati-hati, nggak mau dia. Ya, ya Allah, nggak mau, hati-hati, ngeri. Kenapa? Bagaimana ini saudara kita, ya, saudara sebangsa setanah air. Di situ juga ada saudara kita seiman, ya, yang sedang menderita. Kita sebagai ulama jangan dijual tuh, ya. Kita hati-hati itu. Ya Allah. Terus yang kesembilan, nah mulai nih yang 9, di dalam hati seorang mukmin sudah tidak ada Al-Quran. Artinya Al-Quran sudah tidak ada di hatinya. Jadi kita udah jujur deh, ya. Artinya lebih pentingin HP, urusan yang ya nggak jelas di HP, daripada kita mau belajar Al-Quran. Daripada kita belajar Al-Quran, jadi Al-Quran sudah tidak ada di hatinya, ya. Artinya apa sih ngaji? Apaan sih baca Yasin? Apa sih baca surat Waqiah? Apa sih baca ini bahaya. Ya, diangkat tuh hatinya orang di mutiara Al-Quran di dalam hatinya seseorang itu diangkat sama malaikat Jibril. Ya. Ya, terus yang terakhir, ya, ini malaikat Jibril mengangkat keimanan. Udah mulai, ya kan? Orang-orang mukmin yang ngaku dirinya Islam, tapi begitu mudahnya murtad, ya, gampang begitu murtad, ya. Bahkan ada yang nantang Tuhan nih, ya, nantang di TikTok apa di mana tuh, nantang Tuhan ditantang. Tahun kemarin saya sudah tantang Tuhan, saya nggak benjol,
nggak keluar, nggak penyakit, saya tahun ini saya mau tantang lagi gitu. Ya Allah, gitu ya, berani banget manusia. Ya Allah, kita aja nih yang udah begini nih masih takut. Kita udah berharap rahmat berharap ya, tapi kita masih takut ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak terintervensi dengan siapapun. Kalau Allah sudah mau menghendaki, nggak peduli dia beriman, nggak peduli dia taat. Kalau Allah mau kasih sesuatu yang tidak bagus buat hambanya, udah. Apalagi diminta sesuatu penyakit, ya Allah. Terus kalau dikasih kayak Raja Namrud bagaimana? Dikasih masukin nyamuk ke kupingnya, ya. Seperti Raja Abraham, ya. Burung ababil bawain apa? Ya Allah, ya. Ini adalah 10 mutiara ya, yang diangkat oleh malaikat Jibril. Sampai kapan? Sampai bumi ini selesai. Sampai bumi ini selesai. Maka kita yuk dari malam hari ini, dari acara haul kan berarti mengenang wafat ya, mendak tahun mengenang wafatnya orang tua kita ya, keluarga kita yang udah duluin kita. Nah, dengan apa kita mengenangnya? Ya mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah ya. Makanya sekarang nih udah nggak digalakin lagi nih pembacaan talqin mayit, kan kebanyakan sekarang nggak talqin ya, karena kan jenazah dikubur selesai tahlil udah pulang. Padahal lebih utama, dan itu juga termasuk ada sanadnya ya, ada riwayatnya, talqin. Ada tuh kitab talqin kan di Khulasoh yang zaman dulu tuh talqin. Nah di talqin itu ada bacaan, ada doa. Sabatakallah bikulli sabit yusabbitullah fil hayati dunya wal akhirah, yang artinya ya Allah tetapkan, minta doa semua, tetapkan apa yang udah saya dapatkan. Bagaimana maksudnya? Saya dulu pernah ngaji, saya dulu pernah belajar tauhid, mengenalmu ya Allah, saya dulu pernah berzikir kepadamu ya Allah, saya dulu pernah berselawat kepada kekasihmu, saya dulu pernah belajar mengenal Rasulmu dengan di majlis, saya dulu pernah baca Al-Quran, saya dulu pernah ilmu-ilmu yang pernah didapatkan selagi saya hidup. Sabatakallah bikulli sabit, tetapkan itu. Jadi jangan dikasih lupa. Begitu. Jadi gini loh, ada ini kisah sedikit ya. Nabi, karena ini kan ini kan acara-acara kematian yang sudah kita lewat, keluarga kita udah, kita nih bakal seperti mereka. Bagaimana caranya? Terus kita istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita sudah mendapatkan keutamaan iman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Taat apa rupanya? Ngaji itu taat, sholat taat, puasa taat, ya kebaikan-kebaikan yang kita kerja di dunia itu dinamakan taat. Untuk apa? Untuk menguatkan iman kita. Karena Allah maunya hambanya setelah dikasih imanan taat sama Allah Subhanahu atas perintahnya. Ya. Orang yang udah punya iman, dia taat, meninggal, ini malaikat 3 yang dampinginnya. Malaikat Israel di atas kepala dia, malaikat rahmat ada di kanan dan kiri. Nah, malaikat Israel jelas tugasnya menyambutnya nyawa. Begitu nyawa disambut, malaikat Israel, ruhnya dicabut dari jasad, maka karena dia beriman, karena dia mutakin taat, maka malaikat rahmat menyelimuti ruhnya itu. Dia apa? Dikasih kafan, dikafanin, dibawa oleh 2 malaikat rahmat, masuk, dia bawa ke langit. Langit pertama, ditanya oleh malaikat yang ada di langit pertama, wahai malaikat, ini ruh siapa? Begitu harumnya ini ruh, bilang ini ruh hamba Allah, hambanya Allah yang semasa hidupnya dia beriman, menyaksikan adanya Allah, menyaksikan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan dia taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dibawa masuk ke langit yang kedua, begitu juga malaikat bertanya, ruh siapa ini? Wangi ini bukan main. Sampai singkat cerita langit ke-7, dari langit ke-7 dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah perlihatkan, ya, surga. Allah perlihatkan neraka dulu, siksa dilihatkan. Setelah itu tutup lagi neraka,
diperlihatkan surga. Setelah itu tutup lagi, terus dibalikan lagi ruh ini kepada jasad yang sudah meninggal tadi. Begitu balikan, baru jasad itu didudukan. Nah, datanglah tugas kedua malaikat Munkar wa Nakir, bertanya dalam kubur. Nah, pertanyaan yang dilentarkan oleh malaikat Munkar wa Nakir, maka kita sudah dapat doa dari saudara kita, doa dari saudara kita yang tadi di saat dia mengantarkan jenazah, dia talqin, dia baca sabatakallah biqauli sabit usabitullah bil hayatid wal akhir. Ya Allah, tetapkan, ingat, kasih ingatlah, bahasanya tetapkan, diingetin, ya. Jadi dia nggak lupa. Kalau tanya man rabbuka, jawab Allahu, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma kiblatuka, wa ma iwanuka, wa ma imamuka, wa ma ikhwanuka. Jadi dia bisa jawab, ya. Artinya memang paling manis ya, kalau ibaratnya HP apa namanya itu, di reset ulang ya, reset ulang dengan lain lagi, terus tersimpan semua, ya. Itu tujuannya apa? Sabatakallah berikut. Makanya setiap di talqin itu, setiap ucapan itu pasti kita amin, ya. Makanya dianjurkan setiap baca talqin mayit itu yang lain berdiri, ya. Bacanya duduk di depan menghadap ke arah timur, berarti enggak menghadap ke arah kiblat, ya, menghadap ke arah timur. Dia di depan, di atas kepalanya mayit. Dia melihat, dia tahu. Didoakan sabatakallah biqauli sabit 3 kali biasanya. Usabitullah. Dunia dia pernah ngaji, dia pernah bersaksi menyaksikan adamu ya Allah, dengan dia ngaji, dengan dia menyaksikan ada bahwa kekasihmu Nabi Muhammad adalah utusanmu, dia Islam, wa madinuka wa ma kiblatuka, dia pernah sujud kepadamu ya Allah, ya, ke Ka'bah, wa ma imamuka, dia pernah baca Al-Quran, ya. Apa yang udah pernah dijalanin, apa yang udah pernah dikerjain, ya. Walaupun dia cuma baca Qurannya mungkin juz amma dan sebagainya, yang surat pendek, tapi dia pernah baca Quran, ya. Terus apa ya? Maka tetapkan, diingatkan, biar ini kita ini yang sedang sulit menghadapi pertanyaan malaikat, dia bisa menjawabnya. Artinya direset ulang, track memorinya, ya, tetap. Makanya kita kan setelah sholat, setelah fil alamina innaka hamidum majid, kita diajarkan apa? Diajarkan baca apa? Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala taatik bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya muqallibal qulub, ya zat, ya Allah, engkau yang zat membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, engkau tetapkan apa? Aku dalam ketaatan kepadamu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan main-main, ya. Ini mengingat acara ini, mengingat kematian. Kita bakal juga mengalami kematian, kita bakal menghadapi malaikat Israel, kita bakal menghadapi yang namanya Munkar wa Nakir, ya. Maka dari itu, yuk dari sekarang jangan malas-malas thalabul ilmi, jangan malas-malas kita berbuat kebaikan. Taat sekecil apapun kita harus, apa yang menjadikan taat buat diri kita, kita kerjakan. Termasuk salah satu itu yang udah mulai pudar nih, apa? Wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu. Kalau dia selama hidupnya nggak kenal saudara, nggak kenal tetangga, nggak kenal itu, bukan nggak silaturahmi, ya. Nah, maka berat nanti untuk memorinya, untuk merekam itu, untuk bisa menjawab malaikat, karena itu memori nggak pernah terekam, ya, nggak pernah tersimpan videonya, video silaturahminya, ya. Nanti akan bisa menjawab, oh mama ikhwanuka, nah nanti ikhwan siapa yang nanti kita akan bisa jawab, ya. Maka dari itu mudah-mudahan, ya, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat terutama iman, Islam, taat, silaturahmi. Kita bisa masih terus istiqomah ngaji, taklim, ya, walaupun sebulan sekali, nanti ada yang 2 minggu sekali, ada yang apa namanya seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali. Di Majelis Darus Sholihin sebulan sekali ini terus kita jaga, terutama jaga silaturahmi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, apalagi di bulan Rajab ini, akhir bulan Rajab, ya. Di sini ini Jumat terakhir, ya, ntar lagi kita ditinggalin bulan Rajab. Mudah-mudahan
Bukan hanya Rajabnya yang berkah, tapi kita mendapatkan bagian daripada keberkahan Rajab itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap hamba-hambanya yang terdahulu yang sudah mendapatkan berkah lebih dahulu. Kita juga akan mendapatkan keberkahan itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa a'ina 'ala syiyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa salatu wa salam ala khairil anam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawba taghsir li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والآل والإخوان وشائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول نهضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه أتى الحب وآله وصحبه دادك صحبه والحمد لله في البدر والتناهي والحمد لله رب العالمين. Ada maklumat dikit. Besok malam minggu bulanan di Majelis An-Nur Syahada Sanggar Brabe, dan juga insya Allah tanggal 8 Februari tawakufan Majelis Darul Muhibbin Tanjung Priok, jadi tanggal 8. Nah, tanggal 19 Februari tawakufan Majelis Darul Muhibbin Gunung Sahari yang bertempat di kediaman rumah Bapak Haji Hamid Chauhan, ya, namanya Hasim. Ya, lagi besok malam yang ada waktu silaturahmi lagi, ngaji lagi di Majelis An-Nur Syahada Sanggar Brabe besok malam, ya, bulanannya. Nanti tanggal 8-nya di tempat Ustadz Tanjung Priok acara tawakuf, ya, tawakuf majelis. Dan tanggal 19 tadi Ustadz ketemu Bapak Haji Hamid Chauhan Gunung Sari, tawakufan Majelis Darul Muhibbin di kediaman Bapak Haji Hamid Chauhan yang, ya, di sini tanggal 14, di sini 14 Februari Jumat malam Sabtu, ya, di Pak Haji Hamid malam Kamis, di Priok tanggal 8 malam Minggu, ya. Terus juga tanggal 21 Februari undangan haul sekaligus pembukaan majlis. Ini bukan tawakuf, ya, pembukaan majlis di Depok. Haulnya Al Habib Hasan bin Ahmad Assegaf, yang majlisnya sekarang dilanjutkan oleh adiknya Al Habib Husain bin Ahmad Assegaf. Beliau tanggal 21 ingin mengadakan 21 Februari, ya, mengadakan haul sekaligus pembukaan taklim di wilayah Depok, Majelis Riyadul Mustafa. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sebutkan tadi kita bisa menghadirinya, insya Allah. Udah, ya, cukup, ya. Kurang lebih mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadlu berkatnya kalau mau dimakan, yuk bareng-bareng makan di sini. ويشد فؤاده ضاع في ذاك الفنا
وارعى الذمام لجيرة حلوا به وانشد فؤادا ضاع في ذاك الفنا يا راحلا يا راحلا يا راحلا واقرأ السلام وهيله عني وصف تحل بي بعد البعاد من الضنا واستعطف في الأحباب كيما يعطفوا فهم أهل المكارم والثناء واستعطف في الأحباب كيما يعطفوا فهم أهل المكارم والثناء يا راحلا يا راحلا يا راحلا يا راحلا يا راحلا جئت وادي المنحنى الله الله خذ به وانزل على كنز الغنى وارعى الذمام لجيرة حلوا به واسألهم بالله ألا يقطعوا حبل المحب المستهام وإن جنى قل يا كرام الحي هل من زورتين أو عودة لمريض هجر قد حنى قل يا كرام الحي هل من زورتين أو عودة لمريض هجر قد حنى يا راحلا يا راحلا يا راحلا يا راحلا يا راحلا لم يبق هذا الهجر من فضلاته إلا إهابا فوق عظم قد ونا يا عرب نجد كم تطيلون الجفا لمتيم حوشيت جوانحه عنا يا عرب نجد كم تطيلون الجفا لمتيم حوشيت جوانحه عنا يا راحلا 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 يا راحلا
بين كتفي علامة بين كتفي علامة ختم الرسل الكرام ختم الرسل الكرام بين كتفي علامة بين كتفي علامة ختم الرسل الكرام ختم الرسل الكرام بين كتفي علامة بين كتفي علامة ختم الرسل الكرام ختم الرسل الكرام بين كتفي علامة بين كتفي علامة ختم الرسل الكرام ختم الرسل الكرام أشرق البدر علينا أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام واختفى بدر التمام مثل حسن ما رأينا مثل حسن ما رأينا في العراقين وشام في العراقين وشام بين كتفي علامة بين كتفي علامة ختم الرسل الكرام ختم الرسل الكرام بين كتفي علامة بين كتفي علامة ختم الرسل الكرام ختم الرسل الكرام ربي فاجعل مجتمعنا ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام غايته حسن الختام واعطنا ما قد سالنا واعطنا ما قد سالنا من عطاياك الجسام من عطاياك الجسام بين كتفي علامة بين كتفي علامة ختم الرسل الكرام ختم الرسل الكرام بين كتفي علامة بين كتفي علامة ختم الرسل الكرام ختم الرسل الكرام واكرم الأرواح منا واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام من صلاة وسلام